Coba ganggu tawon, Pak. Saya ingat waktu saya kecil dulu nonton filmnya Mickey Donald. Ya, itu kalau dia ganggu itu tawon, terbang, Pak, sudah lari ditungguinya. Sudah masuk ke sungai, air ditungguinya. Artinya orang Islam itu pantang cari musuh. Tapi kalau diganggu, jangan kau coba ganggu orang Islam. Orang Islam yang baik itu tidak mengganggu tetangga, yang dia keluarkan yang baik-baik, dimanapun dia hinggap tidak mengganggu orang lain. Maka orang Islam itu pantang menjadi perusak lingkungan. Yang keempat, karakter binatang itu tawon. Coba dia kau ganggu, coba ganggu itu tawon, coba ganggu tawon, Pak. Saya ingat waktu saya kecil dulu nonton filmnya Mickey Donald. Ya, itu kalau dia ganggu itu tawon, terbang, Pak, sudah lari ditungguinya. Sudah masuk ke sungai, air ditungguinya. Artinya orang Islam itu pantang cari musuh. Tapi kalau diganggu, jangan kau coba ganggu orang Islam. Pribadinya belajar dari Rasulullah. Rasulullah dihina, Rasulullah dimaki, Rasulullah dilempari, Rasulullah diludahi. Kalau pribadi Rasulullah dihina, beliau tidak pernah melakukan perlawanan. Abu Lahab hampir tiap hari menteror Rasulullah di rumahnya. Istri Abu Lahab menteror Nabi depan rumahnya dengan melemparkan duri-duri, menyebarkan kotoran-kotoran onta. Tapi Nabi tidak pernah melawan. Nabi tidak pernah menghina orang yang menghina diri Rasulullah. Tapi kalau agama Islam yang dihina, Nabi tidak ragu-ragu, keluarkan pedang, perang. Itulah pribadi orang Islam. Kalau kita terbalik sekarang, Pak, kita dihina, dimaki-maki, pencemaran nama baik. Apa nama baik? Namamu aja sudah jelek. Ayo, pribadi kita dihina langsung marah. Begitu agama kita dihina, nggak usah kau urus, itu urusan ulama. Kan kita yang banyak begini. Coba lihat, kalau kita tidak punya kecintaan kepada agama. Saya kasih contoh sederhana. Contoh saja ini. Ada anak muda hijrah. Girahnya kepada Islam luar biasa. Ada juga ustadz, baik agamanya, dalam arti ibadahnya kuat, tapi kepekaan sosialnya rendah. Tiba-tiba datang anak muda. Pak Ustadz, itu udah di komplek kita ada bangun warung. Warung apa? Warung hamar. Ayo kita grebek. Kata ustadz, enggak usah. Yang penting kamu rajin sholat, tidak usah kau ganggu orang. 1 bulan kemudian datang lagi nih pemuda hijrah. Pak Ustadz, bukan cuma hamar dijual, narkoba pun sudah dibeli. Tidak penting, tidak usah kau urusi. Biarkan dia kerja mereka. Yang penting dia tidak ganggu kita. Makin lama, Pak Ustadz, wah makin ramai itu warung, Pak Ustadz. Makin banyak anak-anak kita tidak ke masjid. Mereka semua nongkrong di sana. Tidak apa-apa, yang penting bukan anak kita. Makin lama datang lagi nih anak muda. Pak Ustadz, ada pengumuman dia bikin di sana. Masjid mau digusur. Kenapa? Mengganggu mereka katanya. Wah, keterlaluan ini. Ayo kita lawan. Terlambat Pak Ustadz. Mereka lebih banyak dari kita sekarang. Ini pentingnya namanya kepekaan sosial. Orang Islam ketika pribadinya dihina, sudahlah. Tidak usah pencemaran nama baik. Memang nama saya tidak baik, memang saya akhlak saya tidak baik. Biarlah dia hina saya, tidak apa-apa. Dia maki saya, tidak apa-apa. Yang penting jangan kau hina agama saya. Itu orang Islam. Bapak saudara-saudara sekalian, lalu mewariskan, ada yang terlupa satu ini, yang dikeluarkan yang baik-baik. Ini yang paling penting, anak kita. Anak, Pak. Saya yakin bapak-bapak sudah aman ya. Ini Pak nih. Yang selalu saya bilang generasi tanda seru yang sudah muka-muka sakaratil maut. Aman, Pak. Tapi yang penting, yang paling utama kita perhatikan anak-anak kita. Ini ada film sekarang, kalau saya di Makassar lagi kampanye hashtag tolak itu film 2 garis biru. Itu film mengajarkan perzinahan itu, Pak. Anak-anak kita sekarang yang rusak anak-anak kita apa? Handphone. Siapa yang didik anak kita sekarang, Pak? TV.
Siapa yang didik anak kita sekarang? Handphone. Coba lihat. Jangan, ibu-ibu kalau anaknya nelpon di kamar, hati-hati. Sekarang ini kan banyak orang tua bangga kalau anaknya handphonenya mewah. Satu anak satu kamar. Itu anak kita jadi individualis. Saya zaman kecil dulu satu kamar 3 orang kita di dalam. Satu tempat tidur 3 orang di dalam. Tujuannya apa? Ada yang jadi intel, ada yang jadi mata-mata. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya, mak. Sekarang satu anak satu kamar, tidak pernah ketemu. Pulang dari kuliah, masuk kamar masing-masing. Mau makan, ngambil di dapur, masuk kamar masing-masing. Jangan heran mereka orang tuanya meninggal berperkara gara-gara tanah. Saling maki, bahkan sampai masuk ke pengadilan. Tidak ada persaudaraan. Apa yang rusak anak kita? Video call. Tahu bapak video call? Mulai dia dibodoh-bodohi sama cowoknya. Yuk, kau pakai headset supaya tidak didengar bapakmu. Kau tidak usah ngomong, dengar aja ya. Ya. Coba kasih keluar lidahmu sayang. Turun ke bawah. Ya, sedikit lagi. Bakar kancingnya 1, 2. Ya. Tiap malam dia lakukan video call. Maka malam Ahad dia ketemu, dia praktekkan itu, akhirnya berzina. Jangan heran ada anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun, hamil. 15 tahun hamil. Saya bilang, gimana caranya? Kau masih kecil, di mana kau lakukan? Tidak mungkin kau masuk hotel usia di bawah umur. Tidak mungkin kau bisa dikasih izin. Apa dia jawab? Tidak di hotel, Ustaz. Penginapan? Bukan. Di mana? Di rumahnya perempuan, Ustaz. Mana orang tuanya? Saya tahu jam berapa ibu bapaknya tidak ada di rumah, barulah saya datang. Coba, iya anak-anak kita sekarang. Apalagi yang rusak anak-anak kita Pak sekarang? Lem, pox. Kalau narkoba seperti sabu-sabu kan susah dapatnya Pak. Ini lem, harga 7.000, dia pakai 2 hari. Ngelem Pak, itu sering saya dapat. Dia campur lem tikus. Saya bilang, jangan kau campur lem Korea, enggak mau terbuka mulutmu itu. Coba lihat, anak-anak kita sekarang, orang tuanya rajin ke masjid, tapi sayang anaknya tidak pernah diajak ke masjid. Nah, maka didik anak-anak kita Pak, ajak dakwah. Bapak-bapak ini yang khusus sholat subuh di masjid, jangan sampai anak kita masih tidur. Makanya yang baik itu ketika bapak bangun, ajak anak kita ke masjid. Sudah diajak Ustaz, sudah mau, ya sudah, serahkan kepada Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, apa boleh buat? Yang penting kewajiban orang tua mendidiknya. Masih ingat kisahnya Nuh alaihissalam? Sampai usia sakaratil maut anaknya pun masih diajak terus. Kau naik perahu nak, kau naik perahu. Tidak mau ditarik terus. Artinya mendidik anak itu tidak cukup 1-2 kali diberitahukan. Sampai dewasa pun, bahkan sampai setelah menikah pun, orang tua tetap punya kewajiban untuk mengingatkan dan memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita simpulkan kembali, masalul mu'minina kamasalin nakhl. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Apa kelebihan dan keutamaan tawon menurut bab tawon? 1, yang dia makan yang baik-baik, halal dan baik. Yang kedua, yang dia keluarkan yang baik-baik, tutur katanya tidak mengganggu orang. Yang ketiga, yaitu yang di mana saja dia hinggap tidak pernah mengganggu orang, maka orang Islam tidak pantang menjadi biang kerok dan merusak lingkungan. Dan yang keempat, jangan jago coba-coba kau ganggu tawon. Kalau kau ganggu, maka dia hancurkan hidupmu. Orang Islam tidak mencari-cari musuh, tidak mengganggu orang lain, tapi ketika agamanya diganggu, maka disitulah semangat jihadnya akan muncul. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.